tiga madhab menyatakan bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Dari tiga madhab ini siapa aja? Ahmad, Hambali, Hanafi, Maliki. Dari tiga madhab ini siapa aja? Ahmad, Hambali, Hanafi, Maliki. Sementara Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa? Karena beliau menganggap hadisnya sahih. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam LC ini salah alias keliru. Bisa jadi beliau itu lupa atau bisa jadi beliau itu berdusta. Mudah-mudahan beliau hanya lupa saja, yang namanya manusia ya. Cuman kita luruskan salahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dalam salah satu ceramahnya, Ustadz Badrus Salam LC menjelaskan tentang hukum kunut di antara madhab yang empat. Menurut beliau, tiga madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali ini tidak mensyariatkan kunut. Lalu yang mensyariatkan ini hanyalah dari madhab Syafi'i, dari Imamuna Syafi'i ini yang mensyariatkan kunut. Jadi tiga madhab, tiga imam ini, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad ini tidak mensyariatkan kunut. Barangkali beliau itu lupa atau bisa jadi beliau itu berbohong. Mudah-mudahan beliau itu lupa, bukan bohong ya. Untuk itu saya punya kewajiban untuk meluruskan masalah ilmu ini. Dalam mazhab yang empat ini terjadi 50-50. Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal ini mengatakan tidak disyariatkan, tidak disunahkan untuk kunut subuh. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i ini mengatakan disunnahkan. Cuman perbedaannya, kalau Imam Malik itu sebelum rukuk, kalau Imam Syafi'i itu setelah rukuk, setelah i'tidal. Baik teman-teman, mari kita bongkar bersama apakah benar Imam Malik rahimahullah ini tidak mensyariatkan kunut sebagaimana yang diterangkan dan dijelaskan oleh Ustadz Badrus Salam LC ini. Di dalam kitab Al-Masalik fi Syarhi Muwatta Malik, di sini dijelaskan di halaman 123. Ikhtalafal fuqaha'u fil kunuti. Memang ulama fikih itu berbeda pendapat mengenai masalah kunut. Ini kunut subuh ya. Fadhahaba Malik was Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat ila annal kunuta, bahwasanya kunut itu adalah masyru'un fis subhi, disyariatkan di dalam salat subuh. Wa annahu min fadailis sholati, bahwa kunut subuh itu termasuk dari fadilahnya sholat. Ya tentunya sholat subuh, karena di kitab lain itu min fadailis subhi. Sekarang kita pindah ke kitab Al-Muntaqah, juga syarahnya kitab Muwatta. Wa qad ikhtalafal fuqaha'u fil kunuti, ibaratnya sama dengan yang di dalam kitab Al-Masalik ya. Ulama berbeda pendapat, ulama fikih berbeda pendapat tentang masalah kunut subuh ini. Fadhahab Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat ila annal kunuta masyru'un fi sholati subhi, bahwasanya kunut itu disyariatkan di salat subuh. Wa annahu min fadailis subhi, dan ternyata kunut itu adalah termasuk dari fadilahnya salat subuh. Wa qala Abu Hanifah, ini pendapatnya Abu Hanifah, la yaknutu fi syai'in minas shalah, tidak usah kunut di salat. Wa ilaihi dhahaba Yahya bin Yahya al-Laitsi min ashabina. Nah, ini silakan baca sendiri biar tidak panjang. Dalil sahnya, dalil
Yang menguatkan pendapat Imam Malik adalah yang diriwayatkan dari Asim, Sa'altu Anas bin Malik anil kunut faqala innahu kana yaknutu qultu qabla ruku au ba'dahu qala qablahu. Nah, cuman bedanya di sini ya. Kalau Imam Malik itu kunutnya sebelum ruku, tetapi kalau Imam Syafi'i ini adalah setelah ruku ketika selesai i'tidal. Ini baru kunut kalau di dalam mazhab Syafi'i. Nah, teman-teman semuanya ya, dari dua kitab ini adalah kitab syarah dari kitabnya Imam Malik, yaitu kitab Muwatta. Yang pertama itu adalah kitab Al-Masalik, yang kedua itu adalah kitab Al-Muntaqah. Dalam dua kitab ini jelas sejelas-jelasnya menerangkan bahwa Imam Malik itu mensunnahkan, menganggap itu disyariatkan untuk melaksanakan kunut subuh di sholat subuh. Tetapi Ustadz Badrus Salam LC ini malah mengatakan Imam Malik itu tidak mensyariatkan, tidak mensunnahkan. Ya, mudah-mudahan sebagaimana yang saya katakan tadi, Ustadz Badrus Salam ini tidak ada keinginan untuk berbohong, hanya saja dia lupa. Atau bukan karena memang bermaksud mau berbohong, mau berdusta, juga bukan karena lupa. Yaitu faktor ketiga. Bisa jadi memang Ustadz Badrus Salam LC ini tidak tahu, sehingga karena sudah ditanya oleh jamaahnya, beliau itu gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Ya gimana maksudnya ya? Ya dijawab sembarangan lah, dijawab sembarangan. Semua itu bisa saja terjadi. Karena ini kan prediksi saya seperti itu. Tapi mudah-mudahan beliau itu memang lupa. Kalau karena ingin berdusta atau tidak tahu, ini yang berbahaya. Kalau tidak tahu kemudian berfatwa, itu namanya berfatwa dalam ketidaktahuan, dan ini ancamannya berat sekali. Orang yang tidak tahu kemudian berfatwa, itu ancamannya berat sekali, neraka tempatnya itu. Itu namanya orang paling berani untuk berfatwa, sementara dia tidak tahu, aslinya tidak tahu, kemudian berfatwa karena gengsi atau gimana. Ini berat ancamannya, neraka ini ancamannya. Nah, kalau memang penyebabnya atau faktornya penjelasan Ustadz Badrus Salam LC ini karena kelupaan, karena lupa beliau itu, maka seharusnya beliau membuat video klarifikasi bahwa penjelasannya yang di awal itu keliru, biar umat ini tidak tersesat karena fatwa beliau. Jadi itu sebaiknya. Jadi jamaahnya yang tahu seharusnya memberikan tahu bahwa itu fatwanya salah. Jangan dibiarkan begitu fatwanya. Atau bisa jadi memang jamaahnya tidak tahu karena tidak punya kitab-kitab ulama salaf. Jelas dalam dua kitab yang telah saya baca barusan itu bahwa Imam Malik ini mensunnahkan atau mensyariatkan dibaca kunut. Kunut itu dibaca saat subuh. Itu Imam Malik di dalam dua kitab. Yang pertama Al-Masalik, syarahnya Muwatta. Yang kedua Al-Muntaqah, juga syarahnya Muwatta. Muwatta ini adalah kitab karangan Imam Malik. Nah, dari itu maka kita tahu apa yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam LC ini salah alias keliru. Bisa jadi beliau itu lupa atau bisa jadi beliau itu berdusta. Mudah-mudahan beliau hanya lupa saja, yang namanya manusia ya. Cuman kita luruskan salahnya ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa akhiran minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.